Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang terjadi jauh dari sorotan ledakan besar di Gaza. Dua komandan Hamas dilaporkan tewas dalam serangan terpisah Israel. Namun, apakah yang hilang hanya dua nama, atau justru orang-orang yang menyimpan jalur, rahasia, dan arah gerak jaringan di medan perang? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Di Gaza, perang tidak selalu dimulai dengan suara ledakan yang mengguncang satu kota. Kadang, perang bergerak lebih senyap. Satu mama dikumpulkan dalam daftar intelijen. Satu pola perjalanan mulai diamati. Satu bangunan, gang, atau titik pertemuan dicurigai. Setelah itu, serangan datang dalam hitungan detik. Ketika debu mengendap, yang hilang belum tentu hanya satu orang bersenjata. Yang mungkin ikut hilang adalah ingatan tentang medan yang tidak tercatat dimanapun. Pada 5 Juli 2026, militer Israel mengumumkan bahwa dua komandan Hamas tewas dalam dua serangan terpisah di jalur Gaza pada pekan sebelumnya. Nama pertama adalah Muhammad Najib Ashur. Israel menyebutnya sebagai komandan peleton Nukhbah di sayap militer Hamas. Nama kedua adalah Tamir Said Abu Nahal, yang disebut sebagai komandan sel Hamas. Menurut militer Israel, keduanya terlibat dalam memajukan persiapan serangan terhadap pasukan Israel yang beroperasi di Gaza. Pengumuman itu mungkin terlihat seperti kabar singkat dari medan perang yang sudah terlalu lama dipenuhi daftar target. Dua nama disebut, dua posisi dijelaskan, lalu perhatian publik bergeser ke serangan berikutnya. Namun, di balik pengumuman yang ringkas itu, terdapat alasan mengapa seorang komandan lapangan memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada jumlah orang yang terlihat di layar. Medan Gaza bukan ruang tempur yang statis. Jalan dapat tertutup akibat reruntuhan. Bangunan yang kemarin bisa dipakai berlindung, hari ini mungkin sudah menjadi sasaran. Jalur yang tampak sepi pada pagi hari dapat berubah berbahaya beberapa jam kemudian. Dalam keadaan seperti ini, informasi tidak hanya menjadi pelengkap. Informasi adalah alat untuk bertahan hidup. Komandan lapangan biasanya tidak hanya mengetahui siapa yang berada di bawahnya. Ia dapat mengenali rute yang masih memungkinkan untuk dilalui. Ia dapat memahami waktu ketika pengawasan udara lebih ketat. Ia mungkin tahu titik yang aman untuk menyimpan peralatan, lokasi yang harus dihindari, dan orang-orang yang dapat dihubungi ketika komunikasi mulai terganggu. Pengetahuan itu tidak selalu tersimpan dalam telepon atau catatan digital. Banyak di antaranya tersimpan dalam ingatan, dibentuk oleh pengalaman bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu, kehilangan seorang komandan tidak otomatis berarti sebuah jaringan langsung berhenti. Kelompok bersenjata dapat menunjuk pengganti. Perintah dapat diteruskan melalui jalur lain. Namun, pengganti tidak langsung mewarisi pengalaman. Ia belum tentu memahami perubahan medan secepat orang yang telah lama berada di dalamnya. Ia belum tentu mengenal kebiasaan setiap anggota, titik rawan, atau kesalahan yang pernah hampir membongkar sebuah operasi. Disinilah pemburuan terhadap tokoh lapangan menjadi penting. Israel tidak harus menghancurkan seluruh jaringan Hamas dalam satu malam untuk menimbulkan gangguan. Cukup dengan menyingkirkan orang yang menghubungkan rencana dengan pelaksanaan, sebuah gerakan dapat kehilangan ritme. Waktu untuk menyusun ulang struktur menjadi lebih lama. Kepercayaan di dalam kelompok bisa terganggu. Dan setiap orang yang naik menggantikan posisi kosong harus bergerak dalam bayang-bayang resiko yang sama. Pada pekan sebelum 5 Juli 2026, dua serangan terpisah menutup pergerakan Ashur dan Abu Nahal. Tetapi bagi jaringan di sekeliling mereka, dampak sesungguhnya tidak berhenti pada saat serangan terjadi. Dampak itu justru mulai terasa ketika orang-orang lain harus melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya hanya mereka pahami dengan sangat rinci. Posisi komandan peleton Nukhbah berada di titik yang tidak sederhana. Ia berdiri di antara perintah besar dan tindakan kecil. Dari arah atas, ia menerima gambaran tentang tujuan, ancaman, atau wilayah. Di bawahnya,
ada orang-orang yang membutuhkan instruksi untuk bergerak, bersembunyi, mengamati, membawa perlengkapan, atau menghentikan rencana ketika keadaan berubah. Karena itu, tugasnya bukan hanya memberi aba-aba, ia harus menerjemahkan rencana menjadi langkah yang dapat dilakukan di jalan sempit, di antara reruntuhan, ketika setiap pergerakan bisa terlihat dari udara. Perintah sederhana dari tingkat atas dapat berubah rumit ketika sampai di lapangan. Bergerak ke satu titik tidak cukup tanpa mengetahui jalur masuk, waktu terbaik, tempat berlindung, serta cara keluar apabila keadaan memburuk. Dalam struktur tempur, posisi seperti ini menjadi penghubung yang menentukan. Ia harus mampu membaca kemampuan anggota. Ia perlu tahu siapa yang cocok melakukan pengamatan, siapa yang dapat membawa perlengkapan, dan siapa yang harus dijauhkan dari tugas tertentu. Ia juga harus memahami bahwa satu anggota yang terluka, satu jalur yang tertutup, atau satu titik yang telah terpantau dapat mengubah seluruh susunan rencana. Nukbah sendiri dikenal sebagai unsur elit dalam sayap militer Hamas. Karena itu, komandan peleton di dalamnya tidak hanya dinilai dari pangkat atau jumlah orang di bawahnya. Nilainya terletak pada kemampuan mengatur ritme. Kapan kelompok harus menunggu? Kapan kelompok harus berpencar? Kapan informasi belum cukup untuk bertindak? Dan kapan sebuah kesempatan harus dilepas karena risikonya terlalu besar? Di sisi lain, komandan sel bekerja dengan ukuran kelompok yang lebih kecil. Namun ukuran kecil tidak berarti peran kecil. Dalam perang gerilya, sel justru dapat menjadi bagian yang paling sulit dibaca. Mereka tidak perlu bergerak dalam jumlah besar. Mereka dapat menyatu dengan lingkungan, menunggu di satu lokasi, memantau jalur tertentu, kemudian berpindah saat melihat ruang yang dianggap aman. Komandan sel harus memastikan kelompoknya tidak bergerak terlalu cepat, tetapi juga tidak terlalu lama tinggal di satu titik. Ia perlu menjaga disiplin, membagi tugas, dan menghindari pola yang dapat dikenali. Dalam keadaan seperti Gaza, kebiasaan yang berulang bisa menjadi celah. Rute yang sama, waktu yang sama, atau pertemuan yang terlalu teratur dapat berubah dari kebiasaan menjadi jejak. Inilah yang membuat peran Tamer Said Abu Nakal memiliki arti tersendiri. Sebagai komandan sel, ia diduga bukan sekadar orang yang membawa pesan dari satu tempat ke tempat lain. Ia berada di lapisan yang dekat dengan pelaksanaan. Di lapisan inilah rencana besar diuji oleh kenyataan. Ketersediaan orang diperiksa, kondisi lokasi dipastikan, peralatan dinilai dapat dipindahkan atau tidak. Peningkatan pengawasan lawan terus diperhitungkan. Satu komandan peleton dan satu komandan sel mengisi dua ruang yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Yang satu mengatur gerakan dalam lingkup lebih terstruktur, yang lain menjaga unsur kecil tetap hidup, lincah, dan sulit dikenali. Ketika keduanya hilang dalam serangan terpisah, struktur yang tersisa tidak hanya kehilangan orang. Struktur itu kehilangan pengetahuan yang dibangun melalui waktu, tekanan, dan kesalahan yang mungkin tidak pernah tercatat. Orang baru bisa menggantikan jabatan kosong, namun ia tidak otomatis membawa seluruh pengetahuan yang sebelumnya berada di kepala pendahulunya. Ia belum tentu mengenal perubahan jalur, hubungan kepercayaan, atau tanda kecil yang memberitahu bahwa sebuah tempat sudah tidak aman. Dalam perang yang bergerak cepat, perbedaan antara mengetahui dan menebak dapat menentukan apakah sebuah kelompok tetap tersembunyi atau justru masuk ke dalam jangkauan lawan. Pada 5 Juli 2026, militer Israel mengumumkan 2 serangan terpisah di Gaza pada pekan sebelumnya. Mereka menyebut kedua target terlibat dalam persiapan serangan terhadap pasukan Israel dan dinilai menimbulkan ancaman. Namun detail penting tidak dibuka. Tidak ada lokasi pasti, tidak ada jam operasi, tidak ada penjelasan apakah target bergerak, bersembunyi, bertemu dengan anggota lain atau berada dekat fasilitas tertentu. Ketiadaan rincian itu bukan hal kecil. Dalam operasi terarah, jalan menuju satu target tidak dibangun dari satu informasi tunggal. Sebuah serangan dapat berawal dari potongan yang biasa, pergerakan yang berulang pada jam tertentu, kunjungan singkat ke bangunan yang sama, perubahan aktivitas di satu gang, sinyal komunikasi yang muncul lalu menghilang, atau hubungan antara orang yang sebelumnya tidak terlihat saling berkaitan. Setiap potongan sendiri mungkin tidak cukup,
Namun ketika dikumpulkan, potongan itu bisa membentuk gambaran. Seperti menyusun peta dari serpihan kaca, petugas intelijen berusaha melihat pola sebelum jejak orang yang dipantau terbaca sepenuhnya. Dalam kondisi Gaza yang padat, rusak dan penuh perpindahan warga, proses ini jauh lebih sulit daripada sekedar mengikuti seseorang di jalan terbuka. Pengawasan dari udara memberi gambaran perubahan di permukaan. Rekaman berulang dapat menunjukkan titik yang sering didatangi atau jalur yang digunakan pada waktu tertentu. Informasi lapangan dapat membantu membedakan gerakan biasa dari gerakan yang memiliki tujuan. Analisis komunikasi dapat menunjukkan kapan aktivitas meningkat atau ketika orang terhubung secara tidak lazim. Namun, militer Israel tidak mengungkap metode yang digunakan dalam dua serangan itu. Karena itu, setiap dugaan tentang sumber pelacakan harus dilihat sebagai kemungkinan, bukan fakta yang sudah dipastikan. Yang terlihat jelas adalah hasil akhirnya. Dua posisi lapanan hilang pada saat Israel sedang berusaha keras mengurangi ancaman terhadap pasukannya di Gaza. Ini menggambarkan pola operasi yang menyerupai bedah syaraf. Sasaran utamanya bukan selalu bangunan besar atau formasi yang mudah terlihat. Sasaran dapat berupa orang yang membuat jaringan tetap terhubung, mampu berpindah, dan sanggup mengubah instruksi menjadi tindakan. Bayangkan struktur bersenjata seperti tubuh yang bekerja melalui banyak jalur. Ada pusat yang menentukan arah, ada penghubung yang membawa instruksi, ada tangan yang menjalankan perintah di lapangan. Apabila salah satu penghubung terganggu, tubuh itu tidak langsung berhenti bergerak, namun koordinasinya dapat melambat. Informasi bisa terlambat sampai, kelompok kecil mungkin harus menunggu lebih lama sebelum bertindak. Kesalahan penilaian menjadi lebih mudah terjadi saat keadaan berubah. Dampak seperti ini sangat penting dalam perang perkotaan. Jaringan bersenjata bertahan bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kemampuan menyesuaikan diri. Mereka harus mengetahui kapan tidak bergerak, kapan memecah kelompok, dan kapan meninggalkan lokasi sebelum terlambat. Hilangnya orang yang memahami detail tersebut memaksa jaringan lain bekerja lebih hati-hati. Kehati-hatian itu dapat mengurangi kecepatan, mempersempit pilihan, serta membuat setiap langkah membutuhkan verifikasi tambahan. Pengganti tentu dapat ditunjuk. Struktur tidak selalu runtuh hanya karena satu atau dua orang tewas, tetapi pengganti masuk ke posisi yang sudah diawasi lawan. Ia harus membangun kepercayaan, memahami jalur komunikasi, mempelajari kondisi medan dan menilai siapa yang benar-benar dapat diandalkan. Semua itu membutuhkan waktu, sedangkan tekanan tidak berhenti. Pada fase inilah pemburuan komandan lapangan memiliki dampak lebih luas daripada angka korban. Serangan presisi berusaha membuat jaringan kehilangan ritme, memperlambat keputusan, dan memaksa para anggota yang tersisa bergerak dengan keraguan. Ketika setiap pertemuan, perpindahan, atau pesan dapat menjadi jejak, ruang untuk menyusun serangan menjadi semakin sempit. Tewasnya dua komandan lapangan Hamas yang diumumkan Israel pada 5 Juli 2026 bukan hanya menambah daftar target dalam perang Gaza. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa perang juga berlangsung lewat pemburuan informasi, pelacakan pergerakan, dan upaya memutus jalur koordinasi di tingkat paling dekat dengan medan. Saat komandan lapangan hilang, yang diperebutkan bukan sekadar satu posisi. Ada pengalaman, kepercayaan, dan pemahaman medan yang harus dibangun kembali di tengah tekanan yang terus berjalan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.